Oke, saya share screen. Share. Ini yang belum ada Vicky, terus ada siapa? Vicky Ustaz. Vicky hadir Ustaz. Oh, Fikri, sorry. Tuh kan. Fikri. Ini kelihatan PPT saya? Kelihatan, Dad. Kelihatan. Kelihatan. Jadi anak-anak di semester 2 ini kita akan ada 4 bab yang kita harus selesaikan sebelum kalian ulangan kenaikan kelas gitu ya. Jadi kalau kemarin kita di semester 1 banyak hitungan, di sini juga ada hitungan. Terutama nanti kita ngitung soal pajak ya, ngitung pajak pembayaran, pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Kemudian sebagai gambaran di semester ini itu kita bakal ngebahas tentang ini. Yang pertama kita ngomongin tentang anggaran pendapatan belanja negara sama anggaran pendapatan belanja daerah. Ini lanjutannya kemarin kita ngomong di chapter terakhir semester 1 kan kita ngomong tentang kebijakan fiskal dan moneter ya. Nah, salah satu komponen dari kebijakan fiskal itu APBN ini. Jadi kita melanjutkan pembahasan di semester 1 yaitu tentang APBN. Kemudian kita ngomongin tentang perpajakan. Siapa Lopis Bolang ini ya? Fikri. Fikri. Akhirnya Fikri. Nah, ini perpajakan. Ini nanti yang kita ada perhitungannya. Kemudian di chapter ketiga di semester 2 ini kita ngomong tentang perdagangan internasional. Jadi kita nanti bahas devisa, kemudian kita nanti bahas neraca pembayaran dan lain-lain. Dan terakhir kita ngomong yang pernah belajar di saat SMP tentang kerjasama ekonomi internasional gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut saja ke pembahasan pertama yaitu tentang APBN dan APBD. Nah, memberikan materi tentang anggaran pendapatan belanja negara. Dan di pertemuan selanjutnya kita ngomong tentang anggaran pendapatan belanja daerah gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan raise hand atau langsung open mic aja. Oke. Jadi pengertian dari anggaran pendapatan belanja negara sendiri itu adalah rincian daftar pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara atau dalam hal ini presiden dan menteri-menterinya selama satu periode. Nah, ini biasanya disusun dari awal tahun yaitu 1 Januari, periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, penyusunannya itu kapan sih? Berarti kalau ini untuk tahun 2021 misal, kalau ini untuk tahun 2021, berarti penyusunannya itu tahun sebelumnya.
penyusunan anggaran di tahun 2020, dari tahun 2020. Nah, makanya kalau kalian misal lihat berita gitu ya, untuk tahun anggaran 2021 berarti mulainya 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Nah, namun biasanya di tengah-tengah semester di bulan Mei itu biasanya ada perubahan APBN. Jadi misal yang di awal dianggarkan kebanyakan, gitu di bulan Mei bisa dikurangi. Tapi kalau sebaliknya di awal dianggarkannya ternyata kurang, misal kemarin Kementerian Kesehatan awalnya cuma membutuhkan dana sebesar 100 triliun untuk melancarkan programnya. Nah, karena kondisi sekarang yang genting karena krisis kesehatan COVID-19, makanya pengeluaran dari Kementerian Kesehatan itu sangat membengkak gitu. Sehingga di bulan Mei si Kementerian Kesehatan ini bisa melakukan pengajuan perubahan anggaran kepada DPR gitu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Jadi misal nanti ada soal terkait dasar hukum pembentukan APBN, itu jawabannya ini ya, UU Nomor 14 Tahun 2015. Oke, kita lanjut. Sorry. Di sini ya. Jadi fungsi APBN ini ada beberapa. Sebenarnya kalau di buku LKS kalian nanti itu ada 5. Buku LKS belum datang ya? Belum. Belum, Ustaz. Sabar aja. Tetapi sudah ada bukunya. Buku LKS-nya sebagian sudah ada, tapi kayaknya kemarin ekonomi emang belum datang sih. Jadi nunggu lengkap dulu baru didistribusikan ke kalian. Oke. Sorry. Saya juga nggak ini sih, kayak kalau ngajar nggak pakai buku gitu nggak enak kayak kalau ngasih tugas. Nah, fungsi APBN ini di PPT saya ini saya bagi menjadi tiga yang utama, yaitu alokasi, distribusi, sama stabilisasi. Jadi alokasi itu kan penganggaran untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi misal contoh sederhananya, Faiz nih punya duit 1 juta. Nah, 1 juta ini dianggarkan si Faiz untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan beli baju koko, kemudian beli makanan dan lain-lain. Begitupun APBN. Nah, negara ini kan punya kebutuhan nih untuk ngurusin kita rakyat-rakyatnya. Makanya APBN ini berfungsi sebagai alokasi untuk dianggarkan atau dialokasikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana prasarana kayak bangun tol, terus bangun jembatan, bangun stadion bener, bangun bendungan
biar nggak banjir. Siapa di sini yang kebanjiran? Ada yang nggak kebanjiran? Ya? Ada yang kebanjiran nggak? Sidoarjo. Gresik, Gresik. Alhamdulillah aku nggak kebanjiran sih Gresik, tapi nggak. Sidoarjo. Sidoarjo. Gerse Ustaz, Tempatmu gerse. Adis, Adis. sih. Enggak, tempatnya aku nggak kebanjiran. Saya kemarin dari sana. Sidoarjo tat banjir tat. Melete. Oke, nah itu ya. Jadi fungsi alokasi itu lebih ke penganggaran APBN untuk memenuhi kepentingan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebelumnya maaf ya, suara saya agak terbata-bata karena gigi saya lagi sakit gitu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Nah, kalian pasti pernah dengar dari saya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih dalam keadaan ketimpangan. Maksudnya sebagian besar pendapatan itu masih dikuasai oleh beberapa golongan saja gitu ya. Pernah dengar cerita itu dari saya. Nah, makanya di sini salah satu fungsi APBN yang kedua yaitu fungsi distribusi. Kenapa? Nah, karena ketika ketimpangan itu dibiarin, kan banyak kemiskinan yang terjadi dan orang-orang yang nggak punya duit nggak bisa memberi atau nggak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga APBN ini berfungsi untuk mendistribusikan atau meratakan pendapatan mereka melalui salah satunya yaitu subsidi kepada masyarakat. Kemudian kalau misal nih di Jawa Timur, mohon maaf ya, di Jawa Timur kan daerah-daerah yang pembangunannya rendah itu kan akan merasa dirinya terbelakang dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, ini juga salah satu fungsi APBN sebagai distribusi. Dari APBN itu memberikan transfer dana kepada daerah untuk pembangunan mereka gitu. Jadi misal contohnya kan Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu kan udah kalau pendapatan daerahnya udah besar lah ya. Nah, dibanding dengan daerah-daerah lain misal Madiun, kemudian daerah-daerah yang di barat Jawa Timur sana, Madiun, Magetan gitu kan mereka pembangunannya lebih rendah. Jadi mereka mendapatkan transfer dari APBN itu lebih tinggi untuk pembangunan mereka agar bisa lebih baik dibanding sebelumnya gitu, sehingga bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain. Dan yang ketiga yaitu stabilisasi. Nah, stabilisasi ini APBN berperan sebagai penyeimbang dalam perekonomian. Maksudnya apa? Jadi kuncinya di sini itu kata mana? Kata stabil ini ya. Jadi kalau kalian kalau dianalogikan itu stabil itu kan nggak oleng gitu, nggak oleng. Kalau perekonomiannya oleng itu kan nggak bagus buat masyarakatnya, buat pertumbuhan ekonomi juga, kemudian buat kesempatan kerja yang ada. Makanya APBN ini ketika terjadi goncangan ekonomi, APBN berperan penting dalam menyeimbangkannya melalui, kalau kalian ingat, ini harus dibawa sampai nanti gitu. Y sama dengan C plus I. Nah,
ini kan government expense atau pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini sumbernya dari mana? Ada yang bisa menjawab? Dari rakyat bisa. Dari mana? Ya Dari kalau pajak, kontribusi ini kan jelas dari gaji Dari kalian, rakyat Kak Cesar. dari rakyat, dari pajak ya. Pajak masuknya ke Iya, pendapatan pendapatan pemerintah. pendapatan nasional. ya APBN. Ya sumbernya dari APBN ini. Makanya di awal tadi kan mana? Di awal tadi kan APBN itu pengertiannya memuat rincian pendapatan. Memuat rincian pendapatan. Pendapatan pemerintah itu dari mana? Dari pajak, kemudian dari bagi hasil untung BUMN dan lain-lain. Nanti di slide selanjutnya dibahas. Dan pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kan pengeluaran negara itu berarti kan pengeluaran pemerintah. Ya komponen G itu sendiri. Kalau kita ngomong ngitung pendapatan nasional ya. Berarti makanya kalau ada suatu kejadian dalam ekonomi yang menyebabkan goncangan pendapatan masyarakat, salah satu yang bisa menolong biar pertumbuhan ekonominya tetap bagus itu ya ini government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Coba dari sini ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Ustaz. Yang lain? Enggak ada, Tat. Belum ada. Belum ada? Nothing. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Ya, tujuan dari APBN ini ada 4. Yang pertama, mencapai tujuan kebijakan fiskal. Mencapai tujuan kebijakan fiskal ya. Jadi misal di awal tadi ada kebijakan fiskal yang ingin dicapai, salah satu ya alat utamanya ya dari APBN ini sendiri. Karena kan kebijakan fiskal itu mengotak-atik G. Kebijakan fiskal itu intinya di pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini dipengaruhi oleh APBN itu sendiri. Jadi misal pemerintah itu APBN-nya tinggi, maka pemerintah bisa melakukan kebijakan fiskal yang lebih leluasa gitu. Sebaliknya kalau APBN-nya rendah, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat terbatas. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, ibaratnya kalian punya APBN ini ibaratnya duit yang kalian punya. Nah, kalau kalian punya duit banyak, berarti kan kalian leluasa nih mau beli ini, beli itu, mau nraktir saya gitu. Kalau kalian nggak punya duit kan, makan aja masih ngutang ke Zulfikar. Zulfikar siapa? Jazuli. Sorry. Oke. Kita lanjut. Yang kedua yaitu mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik.
Jadi kalau kita punya APBN yang memadai, penyediaan barang dan jasa publik ini bisa dipenuhi oleh pemerintah. Barang dan jasa publik tadi contohnya apa? Misal jalan, terus fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan dan lain. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Jadi kalau kan anggaran pendapatan belanja negara itu kan berarti di situ selain ada list dari pendapatan pemerintahnya, di situ juga ada barang-barang atau pos-pos pengeluaran, daftar pengeluaran yang akan dijadikan acuan pemerintah membelanjakan APBN itu. Nah, oke. Ini 10 menit lagi Zoom-nya akan tertutup sendiri, nanti kalian masuk lagi ya. Jadi kalau ada APBN berarti prioritas belanjanya itu bisa terarah gitu. Dan yang keempat yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Nah, kenapa sih kok ada uang negara itu harus dibukukan melalui anggaran pendapatan belanja negara? Jadi biar semuanya tercatat gitu. Kalau nggak tercatat aja kan masih banyak celahnya, masih banyak yang dikorupsi, masih banyak yang masih banyak yang nggak sesuai pelaksanaannya. Apalagi kalau APBN ini nggak tercatat gitu. Kalau APBN nggak tercatat, maka transparansi pemerintahnya itu sangat kurang dan nggak bisa dipertanggungjawabkan pemakaian dananya kepada masyarakat. Nah, ini juga nanti akan berimbas ke kepercayaan publik. Jadi misal kalau kepercayaan publiknya turun, masyarakat nggak mau lagi bayar pajak. Nah, ketika pendapatan pajaknya turun, nah, nanti dalam membiayai negara, pemerintah akan terpaksa untuk menambah utangnya, gitu ya. Makanya APBN ini sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Boten tat. Boten? Enggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, APBN ini kan berarti ada tadi kan anggaran pendapatan dan belanja negara, berarti ada pos pendapatannya. Pendapatan. Nah, pendapatan yang dicatat di APBN ini apa aja sih meliputinya? Jadi, yang pertama itu ada penerimaan pajak. Nah, penerimaan pajak ini sebagian besar dari pendapatan yang dicatat di APBN.
Jadi mayoritas pendapatan negara ini diperoleh dari pajak. Makanya kalau kalian lihat di baliho-baliho, di jalan-jalan, kemudian di TV-TV atau di mana, di koran gitu kan, pasti banyak iklan ajakan untuk membayar pajak, taatilah pajak, bayarlah pajakmu dan lain-lain. Karena sebagian besar pendapatan negara kita itu berasal dari pajak. Nah, pajak ini pajak apa aja sih? Jadi ada pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional atau bea ekspor impor gitu. Kalau pajak dalam negeri ini berarti ada pajak bumi dan bangunan, terus pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan lain-lain. PPN, BM, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah dan lain-lainnya. Nah, kalau perdagangan internasional ini meliputi dari bea impor dan bea ekspor. Nah, ini yang menyumbang sekitar 60% dari hampir 60% dari APBN kita. Jadi misal di tahun 2021 ternyata banyak orang yang nggak bayar pajak, nah itu pemerintah bakal kebingungan tuh, gimana nutupin kebutuhannya. Soalnya kan sekarang APBN-nya sangat tinggi ya, gara-gara COVID ini belanja pemerintah itu sangat membengkak. Gitu. Kalau misal penerimaan dari perpajakan ini nggak bisa maksimal, maka saya nggak membayangkan kebingungan Bu Sri Mulyani dan para menteri di kabinet sana. Pasti mereka kelabakan buat nyari pendanaan lain, entah itu dari utang dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini banyak jenisnya. Nanti kalian bisa cari atau browsing sendiri. Tapi di sini saya mau kasih contoh. Ada bagian laba BUMN. Jadi BUMN, badan usaha milik negara. Jadi kalau mereka dalam 1 tahun itu untung, mereka juga menyerahkan sebagian dari labanya itu ke negara. BUMN, kemudian ada bagian keuntungan dari badan hukum, dan BLU, dan badan layanan umum. Nah, badan hukum dan badan layanan umum ini apa sih? Badan hukum dan badan layanan umum itu adalah lembaga atau institusi milik pemerintah yang dia menjalankan kegiatannya berkaitan dengan masyarakat. Misal rumah sakit. Jadi misal rumah sakit yang paling gede di Jawa Timur, RSUD Dr. Sutomo ya. RSUD Dr. Sutomo di tahun 2020 itu mendapatkan keuntungan sebesar 1 triliun. Nah, itu ada sebagian berapa persen itu untuk disetor ke negara.
untuk dijadikan penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini juga akan menjadi sumber penerimaan dari APBN itu sendiri. Gitu. Dan yang ketiga yaitu penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini misal apa? Misal pemerintah negara Australia. Pemerintah Australia memberikan secara cuma-cuma uangnya sebesar 200 miliar untuk kegiatan pendidikan di Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan sumber penerimaan APBN yang nantinya bakal digunakan untuk kepentingan pendidikan, gitu ya. Oke, sebentar lagi Zoom-nya akan nutup sendiri. Nanti kalian masuk lagi ya.